Jadi kalau Allah yang suruh, berarti Allah mempersiapkan pahala yang besar. Kita saja di dunia kalau disuruh sesama anak buah, disuruh sesama karyawan, biasanya tidak ada tawaran yang besar. Tapi kalau disuruh oleh bos, nanti kita tanya, siapa yang suruh? Bos. Oh, kalau bos yang suruh kayaknya ada uang lembur nih, ada uang makan nih, biasanya. Tapi tidak semuanya juga begitu, karena bos di dunia beda dengan bos di akhirat. Orang berdasarkan hadis jumlah, kuantitas tidak berubah, tetapi pahala untuk semua. Maka jangan pikir harus pindah-pindah nama tiap-tiap tahun. Ini kebiasaan. Jadi suami punya uang, tahun kemarin udah suami. Nanti kata si istri, kami belum ada kurban, tahun ini dipindah atas nama istri, lalu dipindah atas nama anak-anak. Ada anak bayi baru lahir pun kasih kurban, padahal dalam mazhab Syafi'i tidak ada sunnahnya berkurban untuk anak-anak. Ini kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah, selayaknya kita masih membahas tentang urusan jenazah, namun mengingat bahwa dalam hitungan 2 minggu yang akan datang kita akan bertemu dengan amal saleh yang bernama atau yang disebut kurban. Maka mulai pagi ini kita akan membahas seputar masalah kurban, dan itu mencukupi 2 pertemuan insyaallah dengan minggu yang akan datang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kurban ini salah satu dari amal saleh di dalam bulan Zulhijjah. Artinya ada amal saleh lain yang hendaknya diperbanyak di dalam bulan Zulhijjah. Di antaranya saya ingin ingatkan kembali, mulai dari 1 Zulhijjah disunnahkan untuk memperbanyak puasa sunnah Zulhijjah, dan Zulhijjah insyaallah jatuh pada tanggal 8 Juni kalau tidak ada perubahan apapun. Minggu depan tanggal 8 Juni itu 1 Zulhijjah, sunnah untuk memperbanyak puasa sunnah Zulhijjah mulai dari hari pertama dan puncaknya di hari ke-9 atau disebut dengan hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah berdasarkan keterangan dari Hafsah
Karena Rasulullah yasumu tis'a Zulhijjah. Rasulullah itu senantiasa berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalaupun tidak bisa setiap hari, puasalah Senin Kamis di dalam 9 hari itu. Kalaupun tidak bisa, paling kurang jagalah hari ke-9, yaitu hari Arafah. Karena Rasulullah mengatakan siyamu yaumi Arafah, barang siapa yang berpuasa sunnah di hari Arafah, ahtasibu ayyukaffira lahu as-sanah qablah was-sanah ba'dah, maka aku bermohon kepada Allah agar diampunkan dosa-dosanya setahun sebelum dan setahun sesudah. Maksud setahun sebelum dan setahun sesudah, yaitu orang yang puasa Arafah diampunkan dosanya 2 tahun. Jadi bukan dosa yang belum dilakukan, tapi ke belakang diampunkan 2 tahun. Bayangkan kalau kita puasa sudah 30 kali Arafah kita puasa, maka sudah 60 tahun dosa kita terampunkan. Karena sehari puasa diampunkan 2 tahun. Begitu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, muliakanlah Zulhijjah, karena Zulhijjah itu termasuk bulan-bulan yang haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Juga Zulhijjah tidak berkurang pahalanya dari Ramadan, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Bakrah. Rasulullah berkata, syahrani la yanqusan, ada 2 bulan yang pahalanya tidak berkurang. Syahra Aidin, kedua-duanya ada hari raya di dalamnya. Ada 2 bulan yang pahala puasa yang pahalanya tidak berkurang. 2 bulan itu dua-duanya ada hari raya di dalamnya. Yang pertama Ramadan, kata Rasulullah, yaitu adanya Idul Fitri. Yang kedua Zulhijjah, adanya Idul Adha. Nah, jadi 2 bulan ini bersaing. Bagi yang beramal saleh, pahalanya hampir sama besarnya. Kenapa begitu? Karena ada amalan-amalan di dalam Zulhijjah yang tidak ada dalam Ramadan. Apa dia? Yang pertama haji. Haji itu jihad paling besar dalam rukun Islam. Yang kedua, adanya kurban. Haji tidak ada dalam Ramadan, kurban tidak ada dalam Ramadan. Jadi ini 2 amal saleh yang diperuntukkan bagi mereka yang mengejar pahala di bulan Zulhijjah. Jadi kenapa orang hari ini tidak terlalu mengingat Zulhijjah? Karena tidak terlalu viral. Kalau Ramadan, sebulan sebelum Ramadan udah bau-bau Ramadan. Iklan-iklan sirup marjan sudah ditebarkan. Artis sudah berganti dengan jilbab. Sinetron sudah berubah jadi religi. Tapi Zulhijjah tidak ada. Jadi kita tidak ingat bahwa Zulhijjah itu bulan yang mulia setelah Ramadan. Akhirnya lewat begitu saja. Tidak ada amal saleh, tidak ada puasanya, tidak ada kurban malah. Nah, ini yang perlu diingatkan di awal. Bersiap-siaplah menghadapi kemuliaan Zulhijjah. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagi kita yang tidak melakukan haji, maka ada amal saleh yang bisa kita lakukan. Yang pertama tadi puasa sunnah Zulhijjah.
Yang kedua yaitu melakukan kurban. Kalau orang berhaji itu dia punya fadilah yang paling tinggi, karena Rasulullah mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji kalau mabrur maka tidak ada balasan dari Allah yang pantas kecuali surga. Haji kalau mabrur tidak ada yang pantas dibalas Allah kecuali surga kalau mabrur. Nah sekarang tentu kita bertanya-tanya, kita mabrur enggak yang sudah berhaji ini? Kalau mau tahu mabrur atau tidak mabrur itu bukan ketahuannya bukan waktu turun dari pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda. Mabrur itu keputusannya nanti ketika meninggal, baru divonis Allah kita mabrur atau tidak. Karena proses untuk mengetahui mabrur itu panjang, mulai dari awal keberangkatan pakai uang haram tak, ngaku haji, berangkat haji pakai uang haram, pajan mabrur, tumbuh tanduk kucing pun tak mabrur. Karena Allah menyebutkan, Rasulullah menyebutkan innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak akan terima amal apapun kecuali dari yang baik-baik. Begitu kata Nabi. Jadi kalau mau mabrur itu dari awal keberangkatan itu pakai uang halal, penghasilan halal, bukan uang haram. Kemudian berangkatnya harus ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dikenal. Kemudian selesaikan urusan dengan sesama manusia sebelum berangkat. Bayar hutang. Ini haji berangkat, hutang tak bayar. Bagaimana orang berangkat haji hutang tak bayar? Karena hutang menjadi penghalang amal, kecuali hutangnya belum jatuh tempo, belum habis temponya, itu tak mengapa. Nah kemudian mabrur itu bisa dilihat kalau di dalam pelaksanaan haji kita mengikuti aturan, tidak ada jidal, tidak ada caci maki, perdebatan, wada fusuk, tidak melanggar aturan ihram, tidak ada rafas, tidak ngomong yang jorok-jorok, yang porno. Maka itu yang bagus hajinya. Jadi bersabar selama haji. Nah, yang terakhir, kalau mau tahu mabrur, lihat keadaan kita sepulang haji. Ciri-ciri Pak Haji mabrur, pulang haji bertambah bagus ibadahnya. Kalau dulu kurang-kurang jamaahnya, sepulang haji terjaga jamaahnya. Kalau dulu malas ketika mendengar azan, pulang haji sudah rajin 5 waktu ke musalla. Itu ciri-ciri akan mabrur itu. Ini kalau dikumpulkan dalam satu kampung sudah 200. Bayangkan misalnya dari 200 kakak udah 100 orang haji. Tapi begitu dilihat subuh masih satu saf. Jadi kemana Pak Haji? Rupanya Pak Haji tidur. Maghrib tak berubah, tetap itu aja orangnya. Yang belum haji malah. Ini yang bahaya. Saya sering bilang di mana-mana, kalau seandainya semua haji mabrur, tidak cukup masjid untuk menampung Pak Haji saja. Kalau seandainya semua haji mabrur, tidak cukup masjid untuk menampung Pak Haji saja. Nasib 1 tahun itu Indonesia memberangkatkan 200.000 orang. Bayangkan sudah berpuluh-puluh tahun diberangkatkan oleh Indonesia, tapi masjid tak tak penuh-penuh. Padahal dengan Pak Haji saja sudah penuh. Tak usah orang-orang lain, Pak Haji aja sudah penuh.
tapi tidak berubah. Nah, itu menunjukkan apa? Tidak usah mengaku mabrur, berarti dianggap saja wisata religi. Ya. Nah, jadi baik tak pegah dulu tu, mabrur, insya-Allah mabrur. Bagaimana mabrur pulang haji tak berubah? Masih dengan celana pendek. Ya, di depan rumah tak pakai jilbab, tapi ngakunya ibu hajjah. Ya. Jadi ini perkara yang besar, masalah haji ini. Lalu disebut dalam hadis Nabi, itu haji mabrur itu ciri-ciri secara sosial, pulang bertambah dermawan. Yang sudah dermawan bertambah dermawan, yang dulu kredit berubah jadi orang yang suka memberi, ya, suka memberi makan, suka sedekah. Itu ciri-ciri akan mabrur itu. Kemudian bahasa, tutur bahasanya bertambah baik. Itu semua disebut dalam satu hadis oleh Nabi. Tutur bahasa bertambah baik. Ya, tidak suka menghina, tidak suka mengejek, tidak provokator. Ya. Nah, ini perkara-perkara yang nanti ketika sakaratul maut baru Allah putuskan haji kita mabrur atau tidak. Kalau mabrur, maka barulah jaminan surga. Jadi oleh karena itu, amalan orang yang paling hebat dalam Zulhijjah itu pertama berhaji. Kita yang belum berhaji, segerakan Bapak Ibu, disegerakan mendaftar. Kalau sudah punya harta tidak merencanakan daftar haji, berhati-hatilah, karena ada hadis, walaupun hadis itu ada khilaf di dalam derajatnya, tetapi hadis itu didukung oleh hadis yang lain. Rasulullah berkata, man attaqal hajja, barang siapa yang sudah mampu berhaji, falam yahujja, tidak juga berhaji, sudah mampu berhaji tapi tidak daftar-daftar. Padahal tinggal jual sapi saja sekitar 2 ekor dari 50 ekor punyanya, itu sudah bisa daftar haji, tapi tidak daftar. Di rumah Pajero, Innova, paling kurang Avanza. Ya. Harga Avanza daerah luar itu, atau R3 lah, itu paling kurang. Tapi tidak daftar haji. Daftar haji 25 juta. Tapi kalau untuk dunia, Masya Allah, iPhone 20 juta beli, Pak. Haji tak daftar. Kan murka sekali Nabi sampai mengatakan, yang mampu berhaji tapi tidak juga mendaftarkan diri atau berhaji, faliyamut, seandainya dia mati, insya'a Yahudiyan atau insya'a Nasraniyan, matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ini bukan cerita akidah, tapi Allah memperlakukan dia seperti Yahudi mati atau Nasrani mati. Kalau akidah, tetap akidah Muslim. Saking bencinya Allah kepada orang yang mampu tapi tak berhaji. Nah, ini perlu dicamkan benar-benar. Begitu ada uang 25 juta, daftarkan segera. Masalah dipanggil 30 tahun, 40 tahun yang akan datang, itu bukan urusan kita, karena itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara pertama tentang kemuliaan bulan Zulhijjah. Nah, jadi kemudian kita yang belum sempat atau belum mampu untuk melaksanakan haji, ditawarkan Allah amal soleh yang besar di dalam bulan Zulhijjah. Apa dia? Berkurban. Apa itu kurban? Kurban dalam bahasa fikih disebut udhiyah. Udhiyah itu adalah zabhu hayawanin makhsus biniyatil qurbah fi waqtin makhsus, yaitu menyembelih hewan yang telah ditentukan, kan kurban itu hanya berlaku pada 3 hewan, yaitu kambing, sapi dan unta. Jadi yang disebut kurban adalah menyembelih hewan yang telah ditentukan
biniyatil qurbah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, fi waqtin makhsus, di waktu yang telah ditentukan. Waktu yang telah ditentukan itu bagaimana? Karena kurban itu baru dihitung kalau dilakukan setelah khatib naik, setelah selesainya imam salat Idul Adha, khatib mau naik ke atas mimbar, di situ waktu yang disebut berkurban. Dan akhir waktunya adalah sebelum terbenamnya matahari di hari tasyrik yang terakhir. Jadi maksudnya adalah baru disebut kurban kalau dilakukan di waktu itu. Di luar waktu itu tidak disebut kurban, tidak diterima. Terlalu cepat berkurban tidak diterima. Habis maghrib di hari tasyrik terakhir, hari raya keempat baru berkurban juga tidak diterima. Tapi kalau disuruh pilih waktunya yang paling bagus yang mana? Hari yang pertama. Itu waktu yang paling afdal, hari pertama. Berdasarkan hadis Nabi, kata sahabat, awwalu ma nabda fi yaumina hadza, kami kalau sudah Idul Adha, kami memulai hari kami maksudnya di Idul Adha itu kami memulainya dengan an-nusalli, kami salat Idul Adha, summa narji', lalu setelah selesai semuanya kami pulang, wa nanhar, langsung kami menyembelih. Jadi pilihan hari yang paling baik itu hari pertama. Nabi selalu menyembelih di hari pertama. Cuma kita maklumi kalau nanti panitia kurban menemukan kendala. Kadang bisa jadi hari pertama itu susah untuk kurban. Ya mungkin karena baru selesai salat sekitaran jam-jam 9. Nanti kalau dimulai dari jam 10 bisa-bisa tidak selesai, maka ditunda di hari kedua. Tidak mengapa, yang penting di 4 hari sembelih itu yang dilakukan. Baik, itu namanya udhiyah. Kita sering menyebut kurban. Sebenarnya kurban itu bukan menyembelih. Kita yang membiasakan bahasa kurban diambil dari bahasa qaruba, yaqrubu, kurban, artinya mendekat. Jadi kita lebih mengambil bahasa mendekat ke Allah melalui proses menyembelih. Berikutnya, siapa yang suruh berkurban? Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan kalimat wassalli lirabbika wanhar. Salatlah engkau kepada Tuhanmu, itu salat Idul Adha, wanhar, kemudian sembelihlah, kata Allah. Jadi Allah yang suruh, habis salat sembelihlah. Jadi kalau Allah yang suruh, berarti Allah mempersiapkan pahala yang besar. Kita saja di dunia kalau disuruh sesama anak buah, disuruh sesama karyawan, biasanya tidak ada tawaran yang besar. Tapi kalau disuruh oleh bos, nanti kita tanya, siapa yang suruh? Bos. Kalau bos yang suruh kayaknya ada uang lembur nih, ada uang makan nih, biasanya. Tapi tidak semuanya juga begitu, karena bos di dunia beda dengan bos di akhirat. Ini Allah yang suruh, habis salat sembelihlah. Kalau Allah yang suruh, berarti Allah sudah mempersiapkan sesuatu untuk hambanya yang taat kepada perintahnya. Allah itu sebenarnya yang dia butuhkan dari kita hanya taat. Allah itu senang kalau kita taat. Berarti kita tahu diri bahwa kita ini tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali kebesaran kita karena Allah. Sayangnya manusia tak menyadari itu. Makanya kan Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Makanya hamba yang paling disukai Allah yang menyembahnya dalam semua urusan, termasuk urusan kurban. Oleh karena itu dikabarkan oleh Nabi tentang pahala orang yang berkurban. Kata Rasulullah,
dari hadis Aisyah, ma amila ibnu Adam amalan yauman nahri ahabbu ila Allah min iraqatid dam. Kata Rasulullah, tidak ada amalan anak Adam yang berada di hari-hari nahar kecuali yang lebih dicintai Allah kecuali menyembelih. Jadi Allah, Nabi ingin mengatakan bahawa ketika datangnya hari menyembelih, yaitu 4 hari, hari nahar, tidak ada amalan yang lebih hebat dan lebih dicintai kecuali orang yang berkurban. Maksudnya, ketika datang 4 hari itu, yaitu 10, 11, 12, 13, 10 Zulhijjah hari raya, 11, 12, 13 hari tasyrik. 4 hari itu hari menyembelih, disebut hari nahar. Tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah di 4 hari itu kecuali mereka yang berkurban. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak berkurban tetapi bersedekah malah melebihi harga kurban. Kurban tidak ada, tapi bersedekahnya malah melebihi harga kurban. Berapa kurban, Pak? So, panitia, berapa Pak untuk kurban? 2,5 juta? Ya, 2 juta. Ya, maksimal 3 juta lah. Ya, dengan ongkos-ongkos potong, dengan plastik macam-macam kan, 3 juta lah kita anggap. Ada orang tidak kurban, tapi di Idul Adha itu dia bagi-bagi hadiah, bagi-bagi sedekah, angpau macam-macam. Malah harganya melebihi daripada harga kurban. Sampai 5 juta dia sedekah. Maka untuk kita ketahui, khusus 4 hari itu tidak ada yang bisa membuat Allah mencintai yang lebih kecuali kepada mereka yang berkurban. Jadi walaupun kita sedekah melebihi harga kurban, tetap yang disukai, dicintai yang berkurban. Jadi jangan salah-salah pilih amal. Karena dalam beramal itu ada afdaliyatul a'mal, ada skala prioritas. Kalau mau masuk surga, ikuti suka-suka Allah, jangan ikuti suka-suka kita. Nyakawate kurban. Kalau sudah waktunya ini. Kayak mana Allah mau, jangan seperti kita mau. Karena kita tak memiliki surga. Di dunia saja ketika kita punya pimpinan, kita akan mengatakan, alah kayak mana yang pimpinan maulah. Daripada kita dipecat, daripada kita begini, kayak mana yang pimpinan mau aja lah. Itu yang di dunia. Padahal dia tak memberikan apapun yang lebih. Ini permintaan Allah. Jadi oleh karena itu, kalau bisa tunda sedekah untuk kumpulkan uang demi bisa dapat kurban. Ada bahasa dari Allah, dari Nabi tadi, tidak ada amalan yang lebih hebat, yang lebih dicintai. Ini menunjukkan apa? Dalam kurban itu Allah sedang menguji cinta. Jadi orang tidak kadang-kadang tidak merasa bahwa itu bulan untuk membuktikan cinta. Karena kalau kita lihat dalam sejarah, bicara masalah kurban adalah bicara masalah cinta. Bapak Ibu, sejarah kurban pertama sekali kapan? Qabil dan Habil. Dalam surah Al-Maidah digambarkan itu. Qabil Habil. Wa idh nabba'a bani adama idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Jadi ceritanya bergulir. Qabil dan Habil itu disuruh berkurban oleh Allah. Untuk mengetahui kurban siapa yang diterima, dialah yang disetujui keinginannya oleh Allah. Apa yang terjadi? Ternyata masalahnya masalah urinam, masalah cinta. Di mana bermulanya? Qabil tidak terima ketika dijodohkan dengan saudara sekelahiran Habil.
Karena Siti Hawa itu ketika lahir di awal-awal turun ke bumi melahirkan selalu kembar. Kalau lahir selalu kembar, selalu begitu, kembar. Dan tidak perlu USG, memang terus-terusan kembar. Kembarnya selalu kembar, bukan kembar siam, berpasangan, selalu berpasangan, laki perempuan. Lalu dalam syariat Nabi Adam, mereka menikah karena tidak ada manusia lain. Menikahnya dibuat syariat bersilang. Yang tidak boleh menikah dengan saudara kembarnya sendiri. Jadi disilang oleh Allah, disilang. Makanya Habil disilang dengan saudara Qabil. Qabil disilang dengan saudara Habil. Nah, di situ permasalahannya. Qabil tidak terima karena dia lebih mencintai saudara kembarnya sendiri. Dalam riwayat disebut lebih cantik. Ya, jadi dia ingin nikah sama saudara kembarnya sendiri. Di situ dilarang dalam syariat waktu itu. Jadi sudahlah akhirnya gara-gara urusan cinta, untuk mengetahui Allah terima atau tidak keinginan Qabil dan Habil, disuruh kurban. Idz qarraba qurbanan, ketika mereka disuruh untuk mendekat ke Allah, fatuqbila min ahadihima, ternyata yang diterima salah satunya yaitu Habil. Nah, di situ bermula kurban. Berarti urusannya sebenarnya urusan cinta. Nah, disuruh kurban. Lalu sejarah kedua yang paling besar kurban yang menjadi syariat kita berikutnya adalah ketika Ibrahim disuruh untuk menyembelih Ismail. Kalau kita baca-baca sejarah, lalu kita baca tafsir, ternyata sadurannya sama, yaitu sama-sama urusan cinta. Ada apa sehingga Ibrahim disuruh untuk menyembelih Ismail? Kenapa Allah menyuruh menyembelih anak sendiri? Dan itu bertentangan dengan kaidah bahwa anak itu harus dipelihara. Ya, anak itu dijadikan sebagai amal jariah, tapi kok disuruh nyembelih? Dan ini yang perlu difahami. Pilihan Allah, kenapa tidak suruh Ibrahim lakukan yang lain saja? Kenapa harus nyembelih anak? Nah, Bapak Ibu, itu bermula karena Ibrahim alaihissalam itu sebelum lahirnya Ismail, beliau itu bulat penuh cintanya kepada Allah. Jadi selalu dalam hidupnya bersama Allah, zikirnya, doanya selalu bersama Allah. Istri itu tidak mengganggu cintanya kepada Allah. Itu Ibrahim. Makanya 85 tahun beliau terus-terusan berdoa agar diberikan anak oleh Allah. Tapi terus bersama Allah, berharap, menyembah. Itu Ibrahim. Hidup Ibrahim dari muda kan betul-betul membela Allah, sampai dibakar gara-gara membela Allah. Jadi bersama Allah terus. Kapan berubah cinta Ibrahim? Ketika Allah kabulkan doanya, diberikanlah Ismail. Nah, di situ perubahan cinta terjadi. Terbelah cintanya menjadi cinta terhadap anaknya. Jadi tidak sepenuhnya lagi bersama Allah. Disitulah Allah cemburu. Allah itu punya sifat cemburu. Hati-hati kalau Allah sudah cemburu. Jadi singkat cerita, di situ Allah menantang Ibrahim untuk membuktikan cinta. Nah, seakan-akan Allah mengatakan, engkau pilih aku atau pilih dia. Ya. Kalau pilih aku, sembelihlah dia. Ibu kan sering bilang itu sama suami kan? Ya, ada sering ibu bilang itu sama suami. Pilih aku atau pilih dia. Itu bagi suami yang punya pilihan kedua. Bagi yang tidak punya, tidak pernah pertanyaan itu keluar. Istri, kalau ada istri kedua, itu istri pertama akan mengatakan apa? Pilih aku atau pilih dia. Kalau pilih dia, sembelihlah dia. Mana ada begitu? Kalau pilih aku, sembelihlah dia. Nah, jadi Allah menantang, buktikan cintamu. Kalau memang pilih aku, buktikan cintamu. Nah, makanya tawarannya, sembelih cinta duniamu, sembelih. Kalau memang memilih aku. Disitulah Ibrahim
membuktikan cintanya. Akhirnya Ibrahim nekat menyembelih anaknya. Berarti apa ceritanya ni? Cerita cinta. Allah hari ini tidak bilang sama kita, pilihlah aku atau sembelihlah anakmu. Tidak. Walaupun kita sangat cinta sama anak sampai lupa sama Allah. Begitu datang musim kurban, Allah menawarkan kita, pilih aku atau engkau membeli iPhone-mu yang terbaru. Pilih aku atau engkau mengganti ban mobilmu. Karena 3 gantau ban motornya lahir juta, apalagi 4 biji kita ganti. Pilih aku atau ibu-ibu mengganti gorden di rumah dengan gorden terbaru menjelang Idul Adha. Gorden tu, Masya Allah, apalagi yang 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri itu 2,5 juta, 3 juta tu. Satu paket ruangan tu. Kurban tak ada, gorden terbaru. Kurban tak ada. Tapi meja Jepara mau beli menjelang Idul Adha. Ke kurban napeng, ke motor napeng. Allah tidak suruh tawarkan menyembelih anak. Allah ingin membuktikan kepada kita, pilih aku atau pilih meja Jepara. Di situ orang akhirnya tak bisa membuktikan cintanya kepada Allah. Akhirnya orang apa? Tak ada kurban. Tak ada kurban. Uang ada, tak ada kurban. Nanti ketika ditanya, apakah nak kurban pen na perlelain lu mencutanya. Dia tak berani mengeluarkan kurbannya. Itulah cinta monyet hamba kepada Allah. Makanya Allah, Nabi mengatakan apa? Orang yang berkurban sangat dicintai Allah, karena dia akan berfikir yang penting ini waktunya membuktikan cinta. Kepesapat kumpul uang sikit-sikit untuk bisa kurban demi mendapatkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang berkorban itu orang yang sedang membuktikan cinta. Yang tak berkorban bergahaba raya-raya. Bergahaba cinta Allah, cinta Allah. Waktu datang waktunya berkorban, dia tak berkorban. Ibu kalau punya suami yang selalu mengatakan miss you, love you, yayang, yang, honey, alih pupu, waktu diminta, bang, nanti pulang dari Medan, tolonglah, kalau bisa beli donat yang besar-besar tu, kalaupun tambahlah sikit dengan yang Bika Ambon Zulaikha. Tak dibawa pulang satu pun. Ada berguna bagi ibu kalimat miss you, love you, yayang tadi? Tak ada, karena cinta itu butuh pengorbanan. Makanya kenapa disuruh bayar mahar? Untuk membuktikan cinta, bukan nikah dengan kalimat love you, tapi disuruh bayar mahar. Karena cinta butuh pengorbanan. Makanya orang yang hana kurbannya hana cinta ke Allah ya. Pegahaba lah kayak raya-raya pegahaba. Bilang ini. Makanya Ustaz Tengku yang selalu ceramah, berkurbanlah untuk cinta pada Allah. Dia nak ada kurban. Ustaz tak ada kurban, gaduh begah gegap. Berkurbanlah. Ini munafik nomor 1 ni mak. Jadi di saat itulah kita harus berfikir, kenapa Allah suruh kurban? Allah menunggu kita untuk meluapkan cinta Allah pada kita. Makanya berikutnya Nabi sambung hadis ini dengan mengatakan apa? Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Bagi yang sudah berkurban, Allah mencintainya, lalu Allah akan membalas cintanya dengan seluruh binatang kurbanmu akan kembali di hari kiamat. Biquruniha, lengkap dengan tanduk-tanduknya, wa adlafiha, lengkap dengan tulang belulangnya, wa ash'ariha, lengkap dengan bulu-bulunya. Jadi binatang kurban itu balik lagi. Kenapa Nabi kok sampai sebut semua binatang kurban lengkap dengan bulu, lengkap dengan tulang? Karena dulu di dunia kita pikir dia tidak balik lagi, karena sudah jadi kuah belangong, Pak. Sudah kita tek-tek, cincang, sudah masuk ke septic tank. Ternyata apa yang kita makan kembali datang lengkap seperti sebelum disembelih. Bulu tidak berkurang satu pun, tercipta kembali sempurna. Lalu dia datang. Untuk apa dia datang? Mana ada lain? Dia ingin menjadi saksi untuk orang-orang yang telah menyembelihnya. Itu binatang-binatang itu Pak nanti akan datang, sapi,
Kambing akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, kamilah yang dulu disembelih karenamu ya Allah, maka masukkanlah orang ini ke surga. Jadi itu salah satu pengacara kita adalah kambing mas sapi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau lihat kambing mas sapi jangan terlalu marah. Dia itu pembela kita di hari kiamat. Jadi ini yang kadang-kadang orang tak mempersiapkan diri. Salah satu pembela paling hebat di hari kiamat adalah binatang kurban. Karena kita ini kan akan dibela oleh amal saleh kita. Dan itu bukan hanya binatang kurban. Sampai dalam hadis lain, Al-Quran yang kita baca itu datang. Setiap hari baca Quran, setiap hari baca Quran. Walaupun tak hafal, tapi kita hidup dengan Quran. Setiap hari satu halaman, setiap hari satu halaman. Maka dia datang kembali di hari kiamat, dipimpin oleh panglima, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau habis khatam, balik lagi, khatam lagi, balik lagi, nak mesti Ramadan. Ini orang khatam Ramadan saja, setelah itu nak baca-baca Quran lagi. Itu orang yang sering khatam balik. Nanti ketika datang di hari kiamat, dia didatangi oleh Al-Qurannya, dipimpin oleh Al-Baqarah dan Ali Imran. Untuk apa mereka datang? Syafi'an li ashabihi. Dia akan memberi syafaat kepada sahabatnya dulu yang selalu bersamanya. Jadi semua yang jadi amal saleh didatangkan Allah untuk membela kita. Nah, inilah yang menjadi salah satu semangat bagi kita. Binatang kurban itu akan balik untuk kita. Lalu kemudian disambung lagi oleh Nabi sedikit lagi, wa innad dam la yaqa' min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa' 'ala al-ard. Darah yang jatuh dari binatang kurbanmu itu lebih dahulu jatuh ke tanah, lebih dahulu jatuh atau dicatat Allah daripada jatuh ke tanah. Sebelum menetes di tanah darah pertama, pahala orang berkorban itu sudah sampai di sisi Allah. Langsung dicatat pahalanya sambil menunggu kiamat datang kembali binatang kurbannya. Di ujung hadis Nabi mengatakan fatibu biha nafsan. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, bersemangatlah engkau, perbaguslah untuk berkorban. Artinya Nabi ingin bilang sama kita, baik sampo hana kurban, rugi betul yang tidak kurban, kata Rasulullah. Bersemangatlah engkau untuk berkorban. Nah, begitu. Berikutnya 5 menit lagi baru kita buka tanya jawab. Apa hukum kurban? Singkat saja, secara umum ada dua pandangan yang masyhur tentang hukum kurban. Yang pertama yaitu pandangan mazhab Hanafi, mengatakan kurban itu wajib. Wajib kurban. Kenapa mazhab Hanafi mengatakan kurban itu wajib? Pertama, karena mengikuti ayat Allah, wasalli li rabbika wanhar. Salatlah lalu kurbanlah. Kalimat wanhar, berkurbanlah, dimaknakan perintah wajib. Karena Allah kalau sudah perintah wanhar, lakukan kurban, sembelihlah. Nah, itu dalam mazhab Hanafi langsung dimaknakan ini wajib nih perintahnya nih. Dan kemudian yang kedua, ada hadis Nabi, man wajada si'ah, barang siapa yang sudah mendapatkan kelapangan harta, lam yudahi, tidak juga berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Jadi Nabi pernah mengatakan, yang sudah punya uang, punya harta, tapi tak berkurban, jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Maksud jangan dekat musalla kami, Nabi bukan larang ke masjid, karena tak boleh melarang orang untuk salat masjid. Nabi ingin mengatakan, kamu itu bukan orang kami, umatku tapi bukan orang kami. Ini kalimat ini menunjukkan kebencian Nabi. Seringkan kita mengatakan kepada orang yang sudah, pada teman yang sudah kita tak sukai, kita mengatakan berak-rak penuh, berak-rak anak galak kungingkah, baik penuh, jangan geri. Itu bahasa kebencian. Jadi Nabi benci sama orang yang sudah punya uang tapi tidak kurban. Kebencian ini akan mewujudkan kebencian Allah.
Jadi jangan sampai uang banyak dalam ATM 60 juta tapi kurban tidak ada. Padahal kalau kita hitung-hitung rezeki dia yang Allah beri melebihi daripada kebutuhannya, tetap dia tidak mau kurban. Inilah yang menyebabkan kebencian Allah dan Nabi. Jadi kata mazhab Hanafi, tidak mungkin Nabi marah kecuali pada sesuatu yang diwajibkan. Kalau sesuatu yang disunnahkan, Nabi tidak marah karena tidak melakukan yang sunnah, itu tidak sampai berdosa. Tapi kalau Nabi sudah marah, berarti dosa yang meninggalkannya. Disitulah mazhab Hanafi mengatakan berarti kurban itu wajib. Ya? Okay. Pandangan kedua selain Hanafi, jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka mengatakan apa? Kurban itu bukan wajib, tapi turun sedikit levelnya, yaitu sunnah muakkad. Jadi hukum kurban itu sunnah muakkad, bukan sunnah biasa. Kenapa jumhur ulama tiba-tiba mengatakan sunnah muakkad? Ternyata mereka mengambil dalil, ada dalil lain yang menyatakan Nabi pernah mengatakan bukan wajib. Apa dia? Hadis dari Ummu Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, "Iza ra'aitum hilala Zulhijjah," kalau engkau sudah masuk ke 1 Zulhijjah, 1 Zulhijjah nanti 8 Juni ini, kalau engkau sudah masuk 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum ayudahi, dan siapa yang ingin berkurban. Bahasa Nabi, siapa yang ingin berkurban. Bahasa ingin berkurban ini yang kemudian jumhur ulama mengatakan bahasa ini memalingkan makna wajib tadi. Berarti tidak bisa disebut wajib, karena Nabi pernah mengatakan siapa yang mau kurban kalau sudah masuk 1 Zulhijjah. Begitu. Dilengkapkan dalam hadis ini, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka tahanlah kuku, tahanlah bulu-bulu dan kuku. Jadi Bapak Ibu yang sudah merencanakan kurban, walaupun belum kasih wang atau belum daftar, tapi sudah merencanakan kurban, begitu tanggal 8 Juni nanti, sunnah tidak lagi mengganggu bulu dan kuku. Jadi jangan potong lagi bulu-bulu, mulai dari rambut, ujung rambut sampai ke ujung kaki, semua bulu jangan. Sunnah. Juga jangan ganggu kuku, jangan lagi potong kuku kalau nanti tanggal 8 Juni. Untuk apa? Para ulama menjelaskan, Nabi sengaja mengatakan itu agar bulu dan kuku-kuku pada pemilik kurban. Jadi bulu dan kuku pemilik kurban, bukan pada binatang kurbannya, itu juga menjadi saksi di hari kiamat. Karena semua pergerakan kulit tubuh kita itu jadi saksi. Yauma tukallimuna aydihim wa arjulahum bima kanu yaksibu. Nanti yang bicara dengan kami, kata Allah, tangan mereka, kaki mereka bicara. Makanya nanti bulu bicara. Jangan fikir tidak ada manfaat bulu. Bulu bicara. Truk bak boleh getik bergaban. Itu bicara. Kami panjang sampai gatal pemilik bulu ini. Kami panjang karena taat kepada Nabi-Mu ya Allah. Kuku kami tak potong selama 10 hari, misal dari awal Zulhijjah, karena taat kepada Nabi-Mu ya Allah. Jadi semua bicara ni termasuk kuku. Makanya bapak-bapak nanti kalau mau bersih-bersih, itu ibu-ibu diingatkan, bersih-bersihnya 30 Zulqa'dah sebelum masuk 1 Zulhijjah. Jadi kalau saat 8 Juni itu hari apa itu? Nanti lihat di kalender. Hari Sabtu, hari Jumat sebelum maghrib, itu kalau mau bersih-bersih di situ saatnya terakhir. Jadi yang mau cukur jenggot, jenggot jangan cukur habis, mau cukur kumis, mau potong rambut di situ, potong kuku di situ. Siapa yang perlu jaga itu? Pemilik kurban. Jadi kalau suami yang berkurban, suami saja, tidak berlaku bagi istri dan anak. Tapi kalau istri punya kurban, berarti istri pun terlibat dalam kesunahan itu. Sampai kapan berjaga-jaga itu? Sampai disembelih binatang kurban kita.
Jadi kalau panitia menyembelihnya di hari pertama, di situ habis sembelih, lepas langsung boleh potong kuku, kemudian rambut, selesai. Kalau panitia menunda sampai hari ketiga, ya sabar lagi lah. Kalau sempat kambing kita melarikan diri, ya sudahlah. Nak tahu gimana yang jadi cerita ni ya. Ya payah datang tu mudik hanya temu kambing kan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu tentang kenapa jumhur ulama mengatakan kurban itu sunnah muakkad. Jadi bukan sunnah biasa. Sunnah muakkad itu mendekati wajib. Lalu ditambah dengan dalil Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkurban untuk memberitahu umat bahwa kurban itu tak wajib. Ada asar yang sahih menyebutkan Abu Bakar pernah tidak kurban, Umar pernah tidak berkurban. Tapi tidak kurban mereka untuk menunjukkan kepada umat bahwa kurban tidak wajib. Bagi kita berlaku sunnah kifayah. Jadi makanya ditegaskan lagi dalam mazhab Syafi'i, setiap keluarga itu setiap tahun hendaknya ada satu orang yang berkurban. Disebut dengan sunnah kifayah. Jadi sunnah muakkad tapi kifayah. Dalam satu keluarga hendaknya ada satu orang yang berkurban setiap tahun. Mana dalilnya? Mazhab Syafi'i mengatakan hadis dari Mihnah bin Sulaim, kami sedang duduk bersama Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah berkata, ya ayuhan nas, wahai para sahabat, ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah. Jadi kata Rasulullah, di setiap rumah, artinya satu kakak, hendaknya setiap tahun ada yang berkurban. Oh, suami tidak ada uang, isteri kurban. Anak-anak sudah punya kerja, ayah mamaknya tidak ada uang, anak-anak kurban. Pokoknya dalam satu rumah usahakan ada satu orang yang kurban. Nanti pahalanya itu bersyarikat untuk satu keluarga. Itu yang disepakati. Yang kurban tetap satu orang. Jadi kalau suami tidak cukup uang, ibu tambah, tapi yang kurban tetap atas nama satu orang. Satu kambing, satu orang. Pahala bersyarikat untuk satu keluarga. Jadi jangan sampai enggak cukup uang, enggak dibantu. Misal ibu tanya ke suami, bang kurbanlah tahun ni, enggak cukup uang. Kata suami, berapa bang ada uang? Yang ada 100 ribu ni. Berarti ibu nombok 2.700.000. Kalau kurbannya 2.800.000. Ini namanya ibu bodoh. Seharusnya si suami yang kasih ke isteri, tanya sama isteri, padum tu hansip peng. Karena kemungkinan suami tidak cukup uang ada, karena dia nafkah wajib. Jadi suami kasih uang ke isteri, yang kurban isteri. Lalu pahala semua, dan itu disepakati berdasarkan beberapa hadis. Berdasarkan beberapa hadis, dulu di masa Rasulullah ada seseorang berkurban dengan seekor kambing. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, saya niatkan untuk saya dan untuk keluarga. Jadi para ulama juga menyebut Nabi pun pernah ketika berkurban beliau berdoa kepada Allah, ini dariku, hadza anni wa an ahli, dari keluargaku dan dari umatku yang tidak berkurban. Jadi itu disepakati apanya? Pahalanya. Jadi bukan satu kambing pakai seluruh nama kakak. Satu kambing tetap satu orang berdasarkan hadis jumlah. Kuantitas tidak berubah, tetapi pahala untuk semua. Maka jangan pikir harus pindah-pindah nama tiap-tiap tahun. Ini kebiasaan. Jadi suami punya uang, tahun kemarin udah suami. Nanti kata si istri, kami belum ada kurban, tahun ini dipindah atas nama istri. Lalu dipindah atas nama anak-anak. Ada anak bayi baru lahir pun kasih kurban. Padahal dalam mazhab Syafi'i tidak ada sunnahnya berkurban untuk anak-anak. Ini kenapa? Karena pikiran seakan-akan yang tidak punya nama tidak ada pahala. Itu pertama. Jadi dia mau bagi-bagi pahala tiap tahunnya ke ini, ke ini. Kalau seandainya istrinya banyak, dia kan lebih banyak waktu lagi. Kalau begitu cara berpikir. Yang kedua, pikirannya karena merasa bahwa setiap orang dalam keluarga harus ada binatang untuk dikendarai di akhirat. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, "Addimu dhahayakum fa innahu matayakum yaumal qiyamah." Perbaguslah kurbanmu karena dia akan menjadi
kenderaanmu di hari kiamat. Nah, itu bahasa menjadi pertama hadis ini konteksnya itu derajatnya diperselisihkan. Banyak yang mengatakan dhaif. Yang kedua, maksud jadi kenderaan kalau kita lihat dari hadis-hadis yang lain, itu bukan naik ke atas kambing lalu kita naik menuju ke surga. Berdasarkan hadis-hadis sahih yang lain, yang jadi kenderaan itu maksudnya amal saleh kita menjadi kenderaan kita. Makanya kan hadis lain menyebutkan orang yang amal salehnya banyak, dosanya kecil sekali, maka dia melesat seperti kilat menuju pintu surga. Orang kedua terbang seperti burung, ketiga berlari seperti kuda, keempat berlari seperti laki-laki, kelima berjalan biasa, keenam merangkak. Itu berdasarkan tingkatan amal saleh. Jadi tidak mesti dimaknakan naik kambing sehingga abang enak udah ada kenderaan naik titian sirat. Kami belum, beli kambing satu lagi untuk kami. Jadi setiap orang naik kambing. Jadi titian sirat dipenuhi dengan kambing-kambing. Kemudian bayangkan yang 7 orang bersyarikat satu sapi. Satu sapi itu naik 7 orang kok. 7 orang naik. Menuju ke. Itu bukan begitu maknanya. Tapi kurban menjadi amal saleh mempercepat kita di atas titian sirat. Itu yang menjadi penyebab orang pindah-pindah nama. Padahal hadis itu pun diperselisihkan keakuratannya. Jadi tidak perlu pindah nama. Kalau bapak punya uang, bapak aja kurban. Pahala tetap satu keluarga. Tetap itu, pasti itu. Dan itu disepakati itu. Nah, jadi kalau begitu, dalam setiap keluarga hendaknya ada satu orang yang berkurban. Lalu bisa menjadi sunnah ain. Seumur hidup hendaknya pernah berkurban sekali. Seumur hidup hendaknya pernah berkurban sekali. Itu namanya sunnah ain. Jadi jangan sampai udah 60 tahun tidak ada kurban sekalipun. Ya, ini yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala.